raungan gunung meletus adalah raungan Gunung Lokon, sebuah gunung di dekat kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, memiliki dua puncak, yaitu Puncak Lokon dengan ketinggian sekitar 1.579 meter, serta Puncak Empung dengan ketinggian sekitar 1.340 meter. Gunung Lokon adalah gunung berapi aktif yang luar biasa, menyajikan panorama pegunungan dengan kawah yang begitu indah. Gunung ini terletak di antara kota Tomohon dan Manado, Sulawesi Utara, ditetapkan status waspada oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi karena menunjukkan aktivitas gempa vulkanik cukup tinggi. Ya, jadi kami di sini mengamati Gunung Lokon ya, melalui visual, melalui metode geokimia maupun geofisika. Jadi dari data-data tersebut itu bisa dilihat tentang aktivitasnya, dan dari hasil analisa tersebut kita bisa menentukan apakah Gunung Lokon itu berada di status normal, status waspada, awas ataupun siaga. Jadi tergantung dari hasil pengamatan dari peralatan yang ada di pos pengamatan. Nah, dari situ kita menginformasikan kepada pemerintah daerah maupun ke Pusat Vulkanologi yang ada di Bandung, dan penentuan status itu dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi yang ada di Bandung. Kalau misalnya terjadi peningkatan seperti saat ini, yaitu adalah statusnya status siaga atau level 3. Kalau terjadi peningkatan status gunung itu informasinya dari pos gunung api. Jadi dari pusat pos pemantau gunung api menyampaikan informasi ke kita di BPBD, baru kita menyampaikan ke pimpinan, dan juga kita menyampaikan kepada camat dan lurah yang ada di radius 3-5 km agar supaya menyiapkan kesiapsiagaan. Dan di lapangan apabila terjadi peningkatan, lurah langsung menyampaikan kepada masyarakat bahwa terjadi peningkatan aktivitas. Tinggal kita melihat rekomendasi daripada Pusat Vulkanologi, apakah rekomendasinya masyarakat itu harus meninggalkan tempat. Tapi yang pasti kita bekerja sama dengan baik. Setiap kali ada peningkatan kita informasikan dalam rangka kesiapsiagaan. Dan itu juga kita menggunakan sebagai EWS, Early Warning System. Beberapa peristiwa meletusnya gunung ini yang bisa terekam di antaranya. Pada tanggal 9 Februari 2002 pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah erupsi abu. Endapan abu tersebar di sekitar desa Kakaskasen 3, Talete 1, Talete 2, Rurukan, dan sebagian di sekitar Tondano dengan ketebalan antara 0,5 sampai 2 mm. Tanggal 10 April pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah terjadi erupsi. Asap erupsi mencapai ketinggian 1.000 meter di atas bibir kawah. Tanggal 12 April pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah, erupsi susulan terjadi. Terlihat lontaran material pijar. Asap erupsi mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas bibir kawah. Tanggal 23 Desember pukul 05:32 waktu Indonesia Tengah, terjadi erupsi abu berwarna kelabu dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas bibir kawah. Pada periode Februari sampai dengan April 2003, terjadi 30 kali erupsi. 9 di antaranya disertai abu dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dan berwarna abu-abu kehitaman. Erupsi terbesar terjadi pada tanggal 23 Februari dengan ketinggian abu erupsi mencapai 2.500 meter. Dan pada akhir Desember 2007 terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Di pusat pengamatan Gunung Lokon ini berfungsi untuk mengamati gunung api yang ada di Sulawesi Utara, ya khususnya Gunung Lokon, dan memberi pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai tentang aktivitas gunung api. Dalam rangka kesiapsiagaan kita untuk menghadapi erupsi Gunung Lokon, yaitu yang kami sudah laksanakan, kami telah melaksanakan sosialisasi
sekolah tangguh bencana untuk sekolah-sekolah yang ada di radius 3 km, 5 km. Baru setiap tahun, sejak tahun kemarin juga tahun ini, kami melaksanakan simulasi penanganan erupsi Gunung Lokon yang kalau terakhir pada tahun 2015 ini pada tanggal 21 dan tanggal 22 September itu kita kerjasama dengan TNI yang turut dihadiri oleh Pangdam, Danrem, dan Dandim, bahkan dari kepolisian, dan juga melibatkan SKPD terkait, termasuk juga yang terkait dengan penanganan bencana, relawan, Badan SAR, Tagana, dan lain sebagainya, juga Palang Merah Indonesia. Jadi untuk kondisi Gunung Lokon saat ini saya kira tidak berbeda dengan sebelumnya. Jadi dia memiliki puncak dengan topografi yang curam, dan di arah utara terdapat juga kawah empung bekas aktivitas masa lampau. Kemudian aktivitas yang sekarang berada di kawah Tompaluan. Ya, jadi letusan yang terjadi pada tahun 2011 ya sampai tahun 2015 itu memang sempat merusak hutan yang ada di sekitar Gunung Lokon dan perkebunan penduduk yang berada di sekitar Gunung Lokon juga. Dan asap atau abu letusan itu tertiup angin itu kebanyakan ke arah laut. Namun abu letusan itu sangat bergantung pada arah angin pada saat letusan itu terjadi. Jadi kalau angin itu dari selatan, tentunya abu itu akan ke utara. Jadi jauhnya abu itu tergantung kecepatan angin pada waktu berlangsungnya letusan. Jadi dalam rangka kesiapsiagaan apabila terjadi erupsi, kami sudah untuk radius 3 km kami menyiapkan 23 pos-pos pengungsian, yaitu yang ada di luar daripada 5 km, itu ada di 23 titik. Ini ada titik-titik itu yang sudah sebagaimana peta yang ada. Jadi ada 23 lokasi kalau untuk radius 3 km. Tapi untuk 5 km itu ada 40 pos pengungsian, itu kami sudah siapkan. Jadi memang Pusat Vulkanologi itu sudah mempunyai peta KRB atau peta kawasan rawan bencana. Di situ sudah ada radius-radius yang ditentukan. Ada KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Jadi untuk pemakaian tentang radius tersebut itu bergantung pada hasil analisa data yang ada di pos pengamatan. Jadi apabila dalam keadaan normal tentunya tidak ada indikasi, jadi untuk daerah kawasan rawan tersebut itu tidak ada masalah. Nah, apabila sudah dinaikkan ke level 2 atau siaga, itu kita sudah membatasi aktivitas penduduk yang berada di KRB 1. Sedangkan kalau status tersebut sudah dinaikkan ke level 3, siaga, itu kita sudah membatasi aktivitas masyarakat di KRB 2. Sedangkan untuk level 4, itu daerah kawasan rawan bencana itu harus dievakuasi. Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum tahun 2003 merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota. Tomohon menjadi daerah otonom atau kota dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Namun peresmiannya baru pada tanggal 4 Agustus 2003. Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu ibu kota kecamatan di Kabupaten Minahasa. Kota Tomohon ini berdiri tahun 2013 dan dulunya 3 kecamatan, sekarang sudah menjadi 5 kecamatan.
Kecamatan Tomon Utara, Kecamatan Tomon Selatan, Kecamatan Tomon Barat, Kecamatan Tomohon Timur, dan Kecamatan Tomohon Tengah. Kemudian Kota Tomon ini tentu juga dikenal sebagai daerah agraris petani, dan penduduk yang menggeluti pertanian di Kota Tomon ini masih cukup banyak, kurang lebih sekitar 60 sekian persen masih penduduk petani. Kaitan dengan Kota Tomon, penduduknya agraris ini kurang lebih sekitar 60%. Itu pertama sektor hortikultura. Nah, Kota Tomohon ini di samping ada kabupaten yang menghasilkan hortikultura, ya, seperti kubis, saru-sayuran, dan lain sebagainya, itu ada di Kota Tomohon. Nah, kemudian ada juga petani bunga. Nah, ini petani bunga ini memang sudah lama, ya, sudah lama memang. Ternyata untuk membangun karakter cinta bunga itu sudah lama di Kota Tomohon. Jadi Kota Tomon juga dikenal sebagai kota bunga. Luas Kota Tomohon berdasarkan keputusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 sekitar 11.420 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 87.719 jiwa. Kota Tomohon terletak di ketinggian sekitar 700 sampai 800 meter dari permukaan laut. Diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon 1689 meter dan Gunung Mahawu 1311 meter. Suhu di Kota Tomohon pada waktu siang mampu mencapai 30 derajat Celcius dan 23 sampai 24 derajat Celcius pada malam hari. Gunung Lokon kembali meletus pada Rabu sore, 20 Mei 2015, dengan ketinggian debu letusan 1.500 meter dan jatuh ke arah barat laut hingga utara. Ini adalah letusan kedua setelah jeda beberapa bulan usai letusan pada September 2014 lalu. Namun pada letusan bulan September tahun 2014 itu terjadi rekahan di bagian barat, dan letusan terjadi di rekahan tersebut. Kemudian letusan terakhir itu terjadi pada Agustus 2015 dan terjadi di Kawah Pusat. Nah, untuk kondisi saat ini dari hasil pendakian terakhir itu kami melihat lubang letusan yang terjadi 2011 sampai 2014 itu sudah terisi oleh material. Diduga itu adalah subat lava yang terbentuk setelah letusan yang terjadi pada bulan Agustus. Untuk letusan Lokon itu memang tidak sebesar letusan yang terjadi di seperti Merapi. Merapi itu awan panasnya itu sampai lebih dari 15 kilo. Sedangkan dalam sejarah awan panas Lokon itu hanya mencapai 2,5 kilo. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi awan panas yang besar. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya itu yang dapat diidentifikasi oleh pusat vulkanologi bahwa awan panas itu melewati kelurahan Kinilau. Itu didapatkan itu karbon di sana, itu menandakan bahwa masa lampau itu pernah terjadi awan panas sampai ke situ. Tapi dalam sejarah yang ada itu awan panas yang terjadi di Lokon itu mencapai 2,5 kilo dari pusat kegiatan. Dan letusan yang terjadi akhir-akhir ini
tidak sebesar letusan yang terjadi pada masa lalu. Pasca erupsi pada Rabu 20 Mei lalu, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Bandung menegaskan Gunung Lokon di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan tertutup untuk pendakian. Untuk masyarakat yang berada di lingkungan Gunung Lokon itu, mereka sudah sangat memahami juga tentang aktivitas Gunung Lokon, dan apabila rekomendasi kita keluarkan untuk mengungsi, mereka juga sudah siap untuk mengungsi. Jadi secara umum ya, kalau di Kota Tomohon itu karena koordinasi yang sudah terjalin, sudah ada hubungan baik dengan masyarakat. Dan juga ini mulai dari Bapak Wali Kota sampai sebelum jalan itu sudah mensosialisasikan agar supaya meningkatkan kesiapsiagaan. Dan biasanya kalau kita ke lapangan, mereka juga sangat antusias itu karena pada akhirnya juga untuk keselamatan mereka. Terutama yang banyak kali kita berhubungan dengan masyarakat yang ada di radius 3 km, baik lurah-lurahnya, kepala lingkungan, bahkan sampai masyarakat. Kalau ada kejadian kita langsung informasikan. Ketika terjadi letusan, banyak lahan pertanian itu yang rusak dan hancur. Hal itu membuat kehidupan masyarakat setempat menjadi kacau dan mengganggu perekonomian warga. Apa pengaruhnya erupsi Gunung Lokon? Sebagaimana juga kajian-kajian para peneliti bahwa ini abu Gunung Lokon ini yang tentunya banyak berada di Kota Tomohon, dia juga menyemburkan tanah. Sehingga para petani juga kalau melihat ada erupsi Gunung Lokon, mereka juga sudah bersahabat. Karena mereka juga tahu bahwa juga itu akan memberikan dampak terhadap katakanlah meningkatkan humus tanah ya, sehingga petani itu bisa menanam macam-macam tanaman untuk kepentingan masyarakat. Ya memang kalau kena itu abu dari Lokon itu, kalau wortel itu dia jadi kering.